Ribuan warga sipil tewas dalam serangan mengerikan yang dilancarkan pasukan dukungan cepat atau RSF di kota El Fasher, wilayah Darfur, Sudan Barat. Dalam 3 hari sejak Rabu 29 Oktober 2025, lebih dari 1.500 orang dilaporkan meninggal. Sebagian besar di antaranya warga yang mencoba melarikan diri dari kota yang dikepung. Serangan ini menandai babak baru dalam perang saudara Sudan yang telah berubah menjadi tragedi kemanusiaan berdarah. Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Afrika Martha Ama Agiapobi menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya pelanggaran HAM di wilayah tersebut. Kantor HAM PBB melaporkan tidak ada lagi jalur aman bagi warga untuk mengungsi. Lantas, siapakah aktor di balik kekerasan ini? Sejak April 2023, Angkatan Bersenjata Sudan SAF dan pasukan dukungan cepat RSF saling melempar tuduhan bahwa masing-masing mendapat sokongan dari kekuatan asing. Namun akar konflik ini tak semata berasal dari campur tangan luar, melainkan juga akibat perseteruan internal antar jenderal di tubuh militer Sudan. Pemimpin de facto Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, dan Komandan RSF Mohamed Hamdan Daglo awalnya berada di kubu yang sama. Keduanya bersekongkol dalam kudeta yang menumbangkan pemerintahan transisi sipil setelah jatuhnya Presiden Omar al-Bashir pada 2019. Hubungan mereka kemudian memburuk drastis dan memuncak menjadi bentrokan bersenjata besar-besaran pada pertengahan April 2023. Sejak saat itu, perang saudara di Sudan telah merenggut puluhan ribu nyawa, memaksa hampir 12 juta orang mengungsi, dan menjerumuskan negara itu ke dalam krisis kemanusiaan yang sangat serius. Mesir dituding mendukung pasukan Burhan. Dikutip dari AFP, diduga Mesir mendapat keuntungan dari dukungan Arab Saudi. Sementara Uni Emirat Arab dituduh menyalurkan senjata dan tentara bayaran untuk RSF melalui Chad, Libya, Kenya, dan Somalia. Tentara Sudan bahkan memutus hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab setelah menuduhnya mengirim drone tempur kepada RSF. Dukungan serupa juga diduga datang dari pasukan Khalifah Haftar di Libya Timur yang disebut-sebut menyalurkan bahan bakar dan senjata atas nama Uni Emirat Arab. Sementara itu, Chad dianggap menjadi jalur logistik penting bagi kelompok Daglo, meskipun Presiden Mahamat Idris Deby Itno membantah tuduhan itu. Di sisi lain, Turki terang-terangan mendukung militer Sudan dan dilaporkan memasok drone untuk menyerang posisi RSF. Sedangkan Iran, setelah memulihkan hubungan diplomatik dengan Khartoum pada 2023, juga dituduh mengirim drone tempur ke kubu tentara. Tak ketinggalan, Rusia disebut masih menjaga hubungan militer dengan Sudan, termasuk dalam proyek pembangunan pangkalan laut di Laut Merah, serta beberapa kerjasama strategis baru yang diumumkan tahun ini. Bahkan Kenya ikut terseret setelah tentara Sudan menemukan amunisi bertanda Made in Kenya di gudang RSF. Dengan keterlibatan berbagai aktor asing dan konflik internal yang tak kunjung reda, Sudan kini menjadi panggung perang proksi antara kekuatan regional dan global. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.